Ini juga sudah disiapkan fungsi-fungsi yang nanti akan kita isi di sini. Ya. Nah, karena file yang akan diambil oleh si Laravel itu adalah file index, jadi semuanya di route ke yang namanya fungsi index. Nah, fungsi index itu di mana adanya? Ya. Nah, kita akan lihat di sini nih. Ya. Ini file barang sudah, migrasi sudah, kemudian nah setelah Anda membuat kode ini baru buatkan. Nah, istilahnya adalah migrate. Setelah dimigrasi nanti akan dibuat sebuah tabel tadi dan hasilnya sudah terlihat ya. Kemudian kalau kita berhasil berarti nanti akan dibuat sebuah controller. Controller apa sih? Nah itu tadi ya sudah dijelaskan di file. Nah teman-teman pada saat kita memberikan kontrol kan perintah yang namanya route untuk memberitahu gitu ya. Kalau di HTML mah dulu kalau diklik ini href kemana kan gitu ya. Nah kalau di sini itu rute. Nah kalau di ini Laravel 5 ini perintahnya kayak gini kan. Oke. Tapi kalau di Laravel yang 10 itu sudah berubah ya. Coba kita lihat di controller web PHP. Nah ini di web. Nah ini perintah. Ini saya akan ini ya. Nah di PHP sorry. Ini di PHP 10 ya. Saya akan tambahkan saja di sini. Tuh. Ini perintahnya jadi beda ya. Nah, kalau Anda nanti melihat seperti ini ya, ini PHP 10 itu udah jelas ada perbedaan. Oke, nah ini routingnya kita akan lihat di sini. Ya, dan slash itu adalah nanti mau dikemanakan gitu. Ya, di sini nanti akan diisi routingnya itu di sini. Ya, route-nya. Oke, ini sudah berarti Anda nah di route asalnya biasanya ke welcome. Ya, welcome itu adalah yang apa? Yang ini kan. Nah, asalnya ini kan. Ini saya blok dulu misalkan. Ini saya buang dulu gitu ya. Nah, ini saya buka. Saving. Muter dulu. Nah, ini kan asli welcome-nya si Laravel.
Ya, tetapi karena di rootnya nanti kita akan pindahkan program kita, ya ini jadi halo dulu. Ya, nah disinilah yang akan kita modif untuk menampilkan hasil crude. Jadi ini. Nah, teman-teman eh, eh, di sini berarti asalnya seperti itu ke sini. Saya ingin tahu apakah Anda yang sudah barang itu dibikin jadi foam. Ini kan foam kan? Ya, ini foam. Ini udah pada bisa. Ada error enggak? Oke. Bisa lanjut. Agak error atau nanti yang error itu saya tolong dibantu error handlingnya ya, karena mungkin kesalahannya di mana gitu. Nah ini yang pusing itu. Oke teman-teman yang ya kalau RPL sama TI kan minimal mungkin sudah ada dasar ya. Ini teman-teman yang komputer akuntansi itu juga belajar ya desain web sama pemrograman web lanjut. Yang MI juga sama ya, Anda harus belajar juga tuh. Nah, teman-teman kemarin saya masih melihat atau masih ada yang di CSRF ini ada yang ini enggak apa namanya bisa error handlingnya tahu nggak di mana? Nah, yang ini. Coba saya pengen tahu dulu udah sampai sini bisa bisa mengedit. Jadi tampilannya munculnya kan ini. Nah, ya sampai sini deh. Saya pengen tahu aja. Coba sekarang saya nanti soalnya setelah pasca libur ini saya udah mulai minta apa namanya tugas nih. Saat ini belum kan sudah kan ke temannya jalan enggak ya. Nah itu apa caranya? Jadi bisa enggak tuh? Karena Anda kan sudah terpaket itu ya. Nah, kalau misalkan begitu dipindahkan error, nah itu berarti harus ditelusuri apa yang menyebabkan sistemnya masih di error. Ya. Oke, Pak. Nah, saya ingin sekarang keliling dulu, periksa dulu. Saya mau yakinkan kalau sudah selesai nanti yang Arya bisa saya kasih untuk yang kasih.
teman yang lain juga boleh. Pas saya akan ke dulu keliling dulu untuk ini karena kita masih hanya sebatas di controller dulu sebetulnya, keluar dulu itu selesai. Nah, Anda yang sudah selesai bisa maju. Custom autentikasi, nah ini nih. Ini tolong kamu itu ya, nanti bikin lagi baru terus ya. Jadi tidak masuk ke barang. Ini dicek error nggak di sini. Jadi dibantu tolong error nggak. Ini kalau misalkan pengen cepat ini bisa copy paste nanti ya. Jadi nanti tidak ketik lagi. Jadi yang mana? Oh ini ya copy aja, nanti hilangkan nomor. Ya. Kalau kemarin kan di codingnya ya, jadi Anda memang harus ketik. Oke, bagi teman-teman yang memang sudah selesai, Anda boleh sambil menunggu yang lain. Saya ingin sharing dulu yang ini nih. Jadi tolong dicoba dulu ya. Nah ini tolong ya, kerjakan dulu. Bagi yang di rumah juga, nah, silakan dicoba dulu ya. Dicoba dulu. Bagi yang sudah selesai. Oke, saya mau muter-muter dulu. Sampai beberapa kali dicoba-coba ya, nanti juga ketahuan, oh ini errornya di sini. Ya. Yuk, silakan Anda cek dulu karena saya mau muter. Ya. Nanti yang harus dilaporkan tuh nantinya kalau udah diterima, misalnya teman-teman mengajukan nanti ya laporan kemajuan gitu. Laporan akhir itu kalau setelah jadinya apa laporan itu maksudnya penggunaan dananya apa nanti akan dimasukkan ke sistem gitu. Kayak 2M lah yang kemarin sudah mendapatkan sama seperti itu. Nah nanti teman-teman membuat artikel ilmiah ya nanti dimasukkan ke ini akun media sosial gitu nantinya dipublish ke sini gitu. Jadi membuat artikel ilmiah ya, ketentuannya ya ada di sini nanti ukuran kertasnya apa ada nanti. Nah waktunya memang di sini Mei ya setelah 5 Mei ini pengenalan program nih nanti ada pengenalan programnya dulu apa programnya itu kan nanti konten 1, konten 2 hasil program PKM-nya gitu. Apa hasilnya nanti seperti itu ini sampai Agustus ini laporan hasilnya itu apa tentang apa. Nah di sini akun media sosial yang telah dibuat harus memenuhi kriteria ada ini kriterianya ada ya, nanti bisa dibaca aja di panduannya ya teman-teman. Lalu
kriteria pengusul tuh di sini ada diploma 3 ya, diploma 4, serata 1 tuh, itu bisa. Tim pengusul, nah intinya ada 3 sampai 5 mahasiswa aktif ya, berupa 1 mahasiswa sebagai ketua, 2 sampai 4 masih sebagai anggota. Jangan banyak-banyak, misalkan anggotanya 2 aja gitu ya. Nah, pendanaannya berapa yang ini? 6 sampai 10 juta nih. Kalau misalkan nanti teman-teman ngajukan proposal ya, kalau disetujui nanti ya kisarannya 6 sampai 10 juta. Tergantung dari RAB-nya nanti di keuangannya seperti apa kan gitu. Ngajuin 10 juta gitu. Mungkin aja bisa pas, bisa 9 juta, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu ya, ini ada contohnya ada di sini. Ini sistematika penulisan proposalnya ada, ini ketentuannya di sini. Itu. Sudah ada format penulisannya, ini seperti ada di sini. Ya, letak kiri kanannya ada semua di sini. Ya. Nah ini tinjauan pustaka, metode risetnya, biaya dan jadwal kegiatannya dituliskan gitu. Ya. Ini contohnya ini besaran dananya dari BNMAWA, perguruan tinggi. Ya. Ya ini prosentasenya gitu. Nah ini ada penilaiannya. Lalu ada juga di sini sistematika laporan akhir, ada contohnya di sini nanti laporannya harus seperti apa, membuat laporannya kalau nanti harus membuat laporan. Ini ada ketentuan semua di sini. Nah, artikelnya ini contohnya ada nih itu. Template-nya seperti ini, nanti judulnya apa, nama anggotanya siapa, ketuanya, abstraknya, ya ada abstrak, pendahuluan, kesimpulan, ucapan terima kasih, kontribusi penulis, gitu kan, daftar pustaka, udah. Ya, itu membuat artikel seperti itu, nanti mengangkat tentang apa. Nah, kalau ini sih lampiran format jadwal kegiatannya masuk kayak seperti gini, gitu nanti ya. Biodatanya, ketua, anggota, ada dosen pembimbing juga. Ya. Nah, itu teman-teman di sekilas dulu ya, di salah satu PKM, karena kemarin juga ada yang bertanya ke WA ke saya, nanya masalah pengajuan ini, diinformasikan, jadi belum sosialisasi ke mahasiswa gitu. Nanti setelah besok saya akan mengikuti sosialisasi dulu di Zoom dari Kemendikbudnya, di Steknya. Ya. Nah ini yang panduan PKM di sosialisasi humaniora. Selanjutnya, nah ada juga yang namanya program kreativitas. Nah ini nih pengabdian kepada masyarakat juga ada. Gitu. Pengabdian kepada masyarakat yang kedua. Teman-teman bisa mengajukan ini tentang PKM PM berarti namanya. Tujuannya, nah tujuannya ini, tujuan PKM PM ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif dengan masyarakat, mitra non-profit gitu. Ya. Menumbuhkan tanggung rasa dan solidaritas terhadap masalah. Ya, non-profit kayak seperti misalkan PKM mengangkat tentang di sana yang punya kerajinan apa misalkan, atau punya juga misalkan yang menerapkan ilmu pengetahuan yang berteknologi, bisa dibuatkan aplikasinya, bisa seperti gitu ya. Nah, misalnya di masyarakat ini banyak nih yang punya UMKM kan begitu. Nah, nanti bagaimana ya, misalkan nanti untuk dibuatkan teknologi dan seni juga ada ya, untuk menyelesaikan permasalahan mitra.
Jadi menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, yang non-profit berarti ya, misalnya punya sanggar, apa, misalnya seperti ini. Ini juga sama. Nah, kalau ini nanti luarannya teman-teman harus melaporkan kemajuannya. Kemajuan tuh nanti setelah sebulan itu dia pernah melaksanakan apa aja gitu. Baru laporan akhir. Nah, laporannya itu ada buku pedoman mitra. Nah, ini bikin buku pedoman mitranya, lalu nanti ada dipublish di akun media sosial. Udah, luarannya cuma itu. Yang ini juga sama, ya, pelaksanaan sih nanti mulai Mei sih, Mei sampai Agustus. Mei ya 3 bulanan lah gitu. Ya. Nah, waktunya. Nanti tugas laporan akhir tuh ya melaporkan uang yang 10 juta itu dipakai apa aja gitu ya. Tapi harus punya produk ini, nanti udah masuk ke sininya ada, nanti harus dilaporkan di sistem sama buku pedoman mitranya. Ini juga sama ya teman-teman, jadi pendanaannya juga 6 sampai 10 juta juga sama ya. Nah, ini kalau ini ada biaya tambahan sebesar 2 juta ini, nanti dari perguruan tinggi juga untuk memberikan ada pelatihan juga nanti di ini 2 juta. Misalkan nanti kan harus contohnya misalkan di apa workshop kan dulu apa gitu. Nah, nanti di kegiatan dari uang 2 juta ini nanti. Nah, itu ya, ini juga sama panduannya ada di sini. Ya, nanti setelah saya ikut sosialisasi akan di-share ke teman-teman semua. Gitu. Nanti sekarang mengetahui dulu bahwa nanti ada pelaksanaan pendanaan dari pemerintah. Dosen juga ada sama. Nah, ini khusus untuk mahasiswa. Yang selanjutnya teman-teman ada juga nih yang panduan PKM penerapan IPTEK. Ya, IPTEK. Nah, tujuannya di sini, tujuan PKM PI ini memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi secara profesional dengan pelaku usaha seperti mitra non-profit juga. Mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra itu punya masalah apa. Nah, baru nanti diberikan solusinya seperti apa. Ya. Serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh saat kuliah yang diterapkan di sini untuk menemukan solusi bagi permasalahan mitra berdasarkan IPTEK-nya, ilmu teknologi dan komunikasi gitu ya IPTEK-nya. Yang diterapkan dan dikuasai dengan baik oleh mahasiswa dan berdampak pada peningkatan keuntungan dan perkembangan usaha mitra itu. Ada unsur IPTEK tuh bisa aja pembukuannya dibuat, tapi misalkan boleh saja bisa menggunakan di Excel, di makro, atau bahkan dibuat aplikasi itu apa, bisa seperti itu. Tentang administrasinya, pembukuannya, itu seperti itu. Ya. Nah, itu yang kedua, ya teman-teman. Jadi, untuk penerapan IPTEK. Nah, yang ketiga, ada juga nih panduan PKM Karsa Cipta. Karsa Cipta itu coba lihat di tujuannya ini, kalau yang ini program ini dirancang untuk menumbuhkan kembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis IPTEK. Nah, ini juga sama. Dalam upaya menghasilkan suatu produk, baik itu sistem, desain, model barang, atau prototipe, produk kesenian, kontemporer, aplikasi, produk literasi, jasa, layanan. Nah, ini luas di sini, karya cipta. Teman-teman mau bikin aplikasi, ya silahkan cari ke UMKM yang orang punya wirausaha di masyarakat, dibuatkan aplikasinya misalkan. Atau misalkan ada tentang dibuatkan usaha jasa layanan,
dia punya jasa apa misalkan, ya. Nah, jadi membuat desain juga bisa dibuatkan desainnya, desain ya tentang produk-produk. Misalnya dia membuat produk, dibuatkan desainnya seperti apa, seperti itu, ya bisa. Tentang kesenian juga bisa, produk percepatan, produk literasi bisa. Nah itu, ini juga sama, ya. Jadi pembiayaannya hampir sama juga. Luarannya kalau ini laporan kemajuan, laporan lahir, prototipe, ya punya menghasilkan aplikasi atau produk apa gitu. Ini ada bentuk asalnya, ada prototipenya, ada wujudnya gitu. Ya nanti, nah ini. Ya misalkan bisa cara alat untuk misalkan memecahkan apa emping misalnya itu bisa aja gitu begitu ya, atau untuk menumbuk alat untuk menumbuk emping supaya lebih halus, ada bikin alatnya misalnya, itu boleh kan. Tapi orang banyak kan digeprek ya misalkan gitu ya, kalau bikin itu kan mestinya mau diginiin atau gimana biar begitu melinjonya dikira langsung peng misalkan cara gitu. Nah bisa, atau membuat alat apa gitu ya, kira-kira bisa misalkan alat untuk membuat lem dari styrofoam atau dari busa bekas yang nggak kepake barang-barang gitu, bungkus TV apa gitu dibuatkan. Nah, sistem gitulah. Nah, yang ini juga sama ya. Nah, ini juga sama, Mei sampai Agustus juga pelaksanaan sih hampir sama. Biayanya ya sama, ini juga antara 6 sampai 10 juta. Kelompok juga ya 6 sampai 10 juta sama. Ya 3 orang aja. Biar kalau ada lebihnya tuh dapat gede, sisanya biar bisa bagi-bagi kan gitu. Kalau kebanyakan kan ya kebagiannya, nah itu saya seperti itu. Kalau lebihnya kan, kalau ya lebih baik ya banyak yang banyak, kalau udah usahanya maju bisa rame-rame bareng-bareng. Nah di sini eh, ini luarannya tadi apa? Oh, di sini luarannya sini. Contoh beberapa akun media sosial, bisa ke Instagram, ke TikTok, YouTube, masuk di sini. Ya, mengusul 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima ada juga nih. Oh, ini panduan PKMI, karya inovatif. Inovatif. Nah, misalkan teman-teman kalau inovatif ini di sini PKMKI karya inovatif dirancang untuk menumbuh kepekaan mahasiswa terhadap problematik faktual di masyarakat atau dunia usaha, dan sekaligus mengasah kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan karya fungsional inovatif yang solutif berbasis iptek. Misalkan contohnya ada di desa, dia misalkan punya palawija contohnya gitu. Bagaimana caranya supaya nanti memberikan pupuk secara otomatis atau bisa begitu. Atau pengairan secara otomatis misalnya. Bikin alat untuk mengukur pH tanahnya kayak gitu. Bisa untuk banyak. Ya, jadi kreatif. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang ini tujuannya ke sana. Ya, kayak ini. Jadi ini juga sama ya, di bulan Mei juga. Luarannya ini sama, laporan kemajuan nanti sudah beli apa aja, udah produknya udah sampai apa, apakah sampai baru draft atau baru apa kan gitu, berapa persen misalkan laporan. Ini laporan akhir ya kalau udah selesai semua nanti dipoto kegiatannya apa, produk inovatifnya oh ada.
skala penuh yang fungsional dan dapat dioperasikan oleh pengguna seperti dokumen teknik produk. Juga di akun media sosial, ya dimasukkan ke IG, ke apa gitu ya. Cara-caranya nanti kan gitu. Nah, atau mau cara bikin membuat alat untuk supaya membuka kelapa misalkan. Nah, bikin alatnya seperti gitu. Jangan manual nanti dipakai golok atau apa, pakai alat atau apa gitu. Atau alat untuk mengupas duren atau gimana. Nah, kan belum ada tuh yang itu hanya. Jadi yang inovatif lah, bikin inovatif gitu. Ya. Kebaruan, inovasi kebaruan, ada solusi nantinya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa mengajukan yang PKM KI, karya inovatif. Selanjutnya ada juga nih yang ke-8 ini panduan PKM kewirausahaan. Nah, ini teman-teman membuka usaha apa? Ya, buat usaha jasa boleh, mau wirausahaan tentang membuat jualan apa, minuman apa, gitu kan. Tapi yang kalau bisa judul-judulnya itu yang unik gitu, antik unik gitu. Maksudnya jangan yang sudah umum, itu nggak mungkin lolos biasanya. Kayak kemarin kan ada kewirausahaan itu, kemarin aja yang ngajuin kan ada 4 orang yang disetujui kan ada ya. P2MW itu ada. Judulnya itu kan antik-antik, unik. Ada yang apa expert, kaki expert. Padahal dia usahanya sandal, sepatu, kaki expert. Ada juga tentang kreatif ayam suwir, gitu begitu. Ayam suwir apa gitu ya. Terus budidaya madu trigona. Nah, jadi punya yang unik-unik lah. Misalnya teman-teman ini kayak contoh misalnya jualan apa makanan pisang misalkan. Itu pisang kan misalkan udah banyak tuh, ada pisang picok, rasa coklat, rasa keju, rasa apa ya. Coba bikin ya rasa yang lain. Barangkali rasa jengkol, rasa pete, misalnya belum ada tuh kan. Rasa durian sudah ada. Iya, coba ya pasti itu dapat gitu. Ya gitu ya, coba aja. Orang kan penasaran tuh. Pisang rasa ada orang yang seneng jengkol kan banyak gitu ya. Rasanya ya jangan kerupuk aja, kerupuk jengkol kan ada kan. Coba pisangnya, pisang enak. Iya tuh. Kreatif kan gitu. Ya kalau minuman tuh, ya minuman kan kayak Tongjing itu kan banyak kan ya, boba kayak gitu. Nah kira-kira minuman apa nih ya kira-kira rada lain daripada yang lain, aneh gitu. Iya tuh. Campuran apa mungkin minuman itu biar nanti gitu. Silakan buat ide lah wirausaha kira-kira nanti makanannya tuh jangan yang udah banyak dijualan di pinggir-pinggir jalan, coba yang lain gitu. Nah, ciptakan kira-kira apa gitu. Nah, ini juga sama teman-teman. Kelompok ini juga antara 6 sampai 10 juta juga. Tuh, laporan kemajuan nanti itu harus laporan akhirnya. Buat laporan akhir itu ya dicetak nanti di laporannya dari pendahulu biayanya berapa aja, foto-foto aktivitas usahanya. Tuh. Ada foto-foto usaha, cara membuatnya, foto apa gitu, dokumentasinya. Dimasukkan ke akun media sosial, kan gitu.
Nah, ini juga sama, ya, waktunya sih di bulan Mei mulai nanti pengajuannya itu. Yang nomor 9 ini panduan eh, panduan video gagasan konstruktif. Oh, ini video. Coba kalau ini apa? Video tuh ke mana nanti ya? PMKM, video gagasan konstruktif bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, nalar sebagai upaya solusi yang konstruktif terhadap masalah kekinian yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan isu keprihatinan bangsa Indonesia atau pencapaian tujuan ya SDG di grup ini ya berarti di Indonesia sistem diskusi ini grup. PKM KG ini dimulai dari gagasan yang konstruktif, kemudian diwujudkan dalam karya konten video, kreatif sama ya komunikasikan di YouTube, itu ini ya video bikin lagu ada video tentang apa gitu ya, isu-isu keprihatinan bangsa misalnya di masyarakat nih, kira-kira keprihatinannya tentang kemiskinan atau apa, bisa aja gitu kayak keprihatinan tentang apa isu mengangkat masalah kebrutalan remaja, bisa itu ya, atau keprihatinan tentang remaja dalam apa misalkan grup motor apa kan gitu, prihatin kayak gitu. Nah, dibikin video gitu kayak macam begitu. Nah, ini juga sama ya. Jadi panduan lengkapnya ada, nanti dibaca aja di sini maksudnya apa ada ya semua. Tuh, di sini contoh gagasan tuh ada 2 nih. Berapa? Iya, ada 2 nih. Inovasi ruang pertunjukan gamelan bisa. Deskripsinya tuh ruang virtual pertunjukan gamelan berbasis metaverse dan peranannya adalah meningkatkan perekonomian seniman dan pelestarian budaya. Videonya itu menceritakan kehidupan para seniman, bisa gitu. Misalnya di kampungnya tuh ada tuh orang topeng atau apa, misalnya bisa di videoin, itu ya seniman atau tentang apa seni apa gitu, ukir atau apa misalkan, yang perekonomian, ya. Meningkatkan kehidupan sosial sehingga terjamin kelestarian budaya berkat adanya inovasi itu. Bisa aja seperti itu ya, pertunjukan gamelan, bukan video yang memvisualisasikan detail teknologi metaverse ya. Ada juga yang ini smart glass, kacamata pintar, smart glass yang berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata dan UMKM. Bukan fokus pada teknis teknologi yang ada pada smart glass-nya saja gitu. Jadi ini berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata. Ya, misalkan untuk peran pariwisata itu kalau misalkan kita kira-kira kalau membuat alat kira-kira untuk membantu misalkan di dalam pariwisata tuh kayak seperti di tempat-tempat wisata, kira-kira apa nih kira-kira supaya nanti alat itu bisa dipakai ya. Nah, di sini kan video ini menceritakan kemudahan interaksi seorang wisatawan yang memakai smart glass yang pada akhirnya dapat menggairahkan dunia kepariwisataan dan UMKM. Bukan memvisualisasikan detail teknologinya smart glass yang mampu menerjemah berbagai bahasa. Jadi lebih lengkapnya panduannya bisa dibaca maksudnya apa gitu. Jadi cuman bikinnya kan nanti pada video, masukin ke YouTube, ke akun media sosial aja. Cuman gitu.
Ya, asal udah jadi videonya, udah masukkan ke YouTube, masukkan ke media sosial aja, udah kan begitu. Ini kan video ke media sosial kan gratis kan ya, bisa ya. Mungkin bikin alat apanya nanti ya. Gampang juga Mei, ya biayanya. Oh ini biaya ada ini nih. Total pendanaan yang direlokasi untuk AdSense ad pada seluruh unggahan semua media sosial yang dipilih maksimum sebesar 500. Kalau yang diunggah 500.000 setiap unggahan, ini maksudnya gitu. Kalau misalkan teman-teman mengunggahnya ke YouTube 500, mungkin ke IG 500 kayak segitu. Ini kan di setiap media sosial dipilih ya maksimum unggah aja. Iya. Nah, coba nanti lebih jelas lagi bisa dibaca lagi. Saya juga belum. Oh biayanya juga ini juga sama nih, ada sampai 6 sampai 10 juta juga. Mungkin setiap unggahannya, oh kalau misalkan kita mau harus bayar itu mungkin bisa di anggarannya 500 ribuan gitu. Ya. Nah, lalu yang ke-11 panduan gagasan futuristik tertulis. Futuristik ini visioner, konsep perubahan. Tujuannya ruang lingkup PKM GFT ini futuristik meliputi seluruh aspek berbangsa dan bernegara, sosial, tentang ekonomi, mengangkat budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, tuh, pertahanan, energi, teknologi, pangan, lingkungan, dan lain-lain. Futuristik gitu ya. Ya kira-kira untuk future, untuk lebih baik ke depan ya gitu, masa depan ya. Bisa gitu. Nah, ini juga hampir sama biayanya juga ya. Kalau misalkan tapi ini juga nggak tahu apakah semua bisa diikutin atau enggak kan gitu. Kita yang kira-kira yang ada hubungannya dengan core yang di IKMI misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan mahasiswa ada yang mampu, ya mangga kan gitu. Ya, iya ini jadi sudah ada. Oh ini surat tawarannya kalau ini. Panduannya udah semua. Jadi yang artikel juga, ya artikel tadi PKM AI ya, ini AI kalau saya belum ya. Ya, ya ini yang ini AI, ya ini artikel ilmiah, ini ya udah saya kalau sama ini 2.500.000 kalau yang ini. Cuma membuat artikel saja. Ya, tujuan dari kegiatan PKM ini adalah menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis artikel. Ini menulis artikel aja. Teman-teman silakan mengangkat apa artikelnya. Ya, seperti itu. Atau teman-teman pernah melaksanakan eh, pengabdian kepada masyarakat, atau pernah PKM, atau pernah magang, apa bisa boleh bikin artikelnya. Nah, lumayan kan tuh. Nah, ini kalau artikel ini nanti ini contohnya juga ada di cara membuat artikelnya sama tinggal judul apa kan gitu. Ya. Nah, ini untuk biodatanya. Nah, ini sama formulirnya ini nanti judulnya apa, nanti penulis satu duanya siapa, abstraknya ya ini. Jadi ini template-nya ada, tinggal diisi aja cuma berapa lembar. Sumber penulisan dari buku, artikel, citationnya.
Nah itu ya teman-teman nanti teman-teman bisa merencanakan, silakan bagi yang berminat untuk mengajukan PKM, nanti ada tim juga nanti kita ya mungkin kita juga diseleksi nanti sebanyak-banyak aja mahasiswa saya bikin nanti kita diseleksi di sini ada tim harus berapa misalkan setiap ini PKM ini maksimalnya misalkan kita diseleksi yang bagus ya lolos sesuai dengan panduan kreativitasnya ada kirim nanti diajukan ke sana diajukan di sana juga akan diseleksi lagi gitu mungkin aja kita yang di sini yang kepilih 10 ya kirim ke sana 10 suruh di uploadin di sistemnya nunggu keputusan dari sana mudah-mudahan 10-10-nya semua keterima kan gitu ya yang PKM aja kemarin kita kan ngusulin 8 yang dapat 4,5 kan lumayan oh mahasiswa tuh punya usaha yang usahanya maju ya terus berlanjut apa kan gitu nah itu ya teman-teman jadi hanya di sini saya hanya memberikan informasi aja dulu. Nanti kalau ada sosialisasi sih mungkin ada tanya jawab apa kalau udah jelas akan saya di-share ke semua mahasiswa. Ya. Nah, itu. Nah, untuk saat ini kita nanti dilanjut lagi ke materi ya. Baterainya low. Oke, yang ini kita sudah biar nggak berat. Kita share lagi yang pertemuan 5. Ya, nah ini kita nanti untuk hari ini kita akan membahas pertemuan itu tentang prinsip desain antar muka. Ya. Nah,
Nggak bisa kan? Stop, ini mau data dulu boleh. Silakan. Nah, untuk yang pertemuan lima ini, teman-teman kita di sini akan membahas tentang topik 1, desain antarmuka. Ya. Desain interaksi manusia dan komputer atau juga disebut dengan Human Computer Interaction Design atau disingkat HCI design. Sama ya, IMK atau juga HCI. Nah, ini disiplin ilmu yang berkaitan dengan perancangan. Desain itu kan perancangan, perancangan antarmuka yang memungkinkan interaksi efektif antara manusia dan komputer. Nah, tujuan utama dari desain ini adalah menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, efisien, dan memuaskan saat menggunakan sistem komputer atau perangkat lunak. Jadi kita desain itu ya merancang, misalkan kita ingin membuat sistem informasi, misalkan sistem informasi untuk UMKM misalkan gitu. Nah, jadi kita merancang aplikasinya bagaimana membuatkan sistem informasi UMKM berbasis digital misalnya. Nah, nanti itu akan dirancang, mulai perancangan itu bisa mulai dari perancangan alurnya, flow map-nya nanti ya, lalu flowchart-nya, tabel-tabelnya itu dirancang. Tampilan-tampilannya, bisa tampilan login, menu utama, tampilan form input, proses, laporan, mencetak, itu kan harus didesain. Gitu. Ya. Nah, di sini ada beberapa konsep penting dalam HCI. Desain melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan perilaku, ya. Kebutuhan perilaku dan preferensi pengguna. Nah, di sini ada beberapa elemen kunci dalam pengertian desain interaktif dengan komputer. Contohnya ada pemahaman pengguna atau namanya user understanding. User understanding. Nah, kalau user understanding ini berarti pemahaman pengguna. Ya, si penggunanya itu harus benar-benar memahami nantinya karakteristiknya, memahami sistemnya, itu sih pemahaman si pengguna. Ya. Nah, cara menjalankannya juga kan seperti begitu. Ya, cara menjalankannya juga. Nah, lalu selanjutnya ini pemahaman antar muka penggunanya atau namanya user interface. Jadi merupakan titik kontak antara manusia dan sistem komputer. Ini antar muka pengguna. Dan antar mukanya itu dia mau pakai apa gitu kan, platformnya kan gitu. Ya, platformnya itu apakah berbasis Windows, berbasis Linux, berbasis GUI atau apa kan gitu. Lalu juga ada desain informasi atau information design. Ini melibatkan cara informasi disajikan dan diorganisir. Desain informasi ini
yang baik itu akan membantu apa istilahnya itu tampilannya mudah digunakan, user friendly misalkan, juga lebih efektif. Lalu ada feedback dan respon, atau istilahnya feedback and response. Nah, sistem harus memberikan umpan balik gitu. Ya. Umpan balik begini, kalau misalkan Anda begitu mau menghapus gitu ya, nanti nggak ada keterangan tuh, apakah yakin mau dihapus, kan ya. Ini komputer kan jawab gitu ya, itu umpan balik. Ya. Nah, kalau mau keluar itu nggak langsung exit keluar, mau exit ke keluar ada pertanyaan dulu, apakah yakin Anda mau keluar, gitu, kayak itu feedback, nah gitu ya. Kita yang melaksanakan exit, komputer juga dia menanyakan nanti komunikasi, apakah mau keluar, yakin aja keluar, kan contohnya gitu. Itu namanya feedback dan responsif, nah itu ya, seperti itu. Nah, ada konsistensi. Nah, harus antar muka itu harus konsisten dalam desainnya. Konsisten itu kalau misalkan di tampilan menu-menunya itu ya konsisten. Kalau misalkan tampilannya secara horizontal semua gitu. Kalau vertikal semua. Jenis hurufnya, modelnya gitu kan. Kalau Times New Roman ya Times New Roman semua misalkan gitu. Icon-iconnya, jadi setiap di tampilan menu-menu itu sama gitu. Ya, konsistensi, fleksibilitas atau flexibility. Nah, si desain ini harus mempertimbangkan keberagaman pengguna dan memberikan fleksibilitas dalam cara penggunaan, interaksi dengan sistem. Jadi ya sesuai dengan tingkat keterampilan penggunanya, ya gayanya gitu, kayak gaya interaksinya. Ya seperti itu. Jadi flexibility, jadi ada tingkat kemudahan gitu, dalam tingkat keterampilan si pengguna. Ya. Lalu ada usability testing, melibatkan pengujian, diuji dulu, ya, dengan si pengguna, apakah sudah merasa puas semua kan gitu, ya, atau sudah tidak apa ya saya itu ada yang bermasalah, yang error gitu. Nah, itu kan harapan penggunanya kan begitu. Ya, jadi ada tingkat penggunaannya bisa diuji langsung ya oleh si pemakai kan gitu. Pokoknya orang-orang yang akan menggunakan sistem tersebut itu bagaimana tingkat kemudahannya. Nah, yang lalu juga ada prinsip-prinsip desainnya. Bagaimana sih prinsipnya itu? Nah, di sini ada keterlibatan pengguna. Ya sama tadi user engagement. Nah, engagement. Harus memastikan si pengguna ini terlibat dalam proses interaksi. Gitu. Jadi ya si pengguna itu harus memberikan masukan, respon. Oh yang ini sistemnya harus begini. Oh ini kalau untuk bonus harus begini misalnya gitu. Ya. Ada keterbatasan, ya readability, gitu. Keterbatasan tentang apanya, penggunaan teksnya, grafisnya, itu harus mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna, misalnya gitu. Kalau gambarnya, ada gambarnya aja, tapi si penggunanya nggak memahami. Bagaimana supaya memahami? Ya di bawahnya itu ada radio bottomnya gitu. Ya, kalau kayak diklik kayak di sini nih, nah itu kalau pakai gambar gini aja kita kan nggak tahu ini untuk apa kalau gini. Nah di bawah itu ada radio bottom seperti ini muncul guys. Di bawah itu ada keterangan gitu. Radio bottomnya muncul. Oh untuk efek teksnya gitu kan. Oh kalau ini tuh berarti untuk line and paragraph spasi, ya maksudnya gitu. Ya.
Jadi konsistensi udah, umpan balik juga udah sama tadi. Ya. Meminimalkan beban kognitif. Desain harus dirancang untuk meminimalkan beban kognitif pengguna, seperti itu. Ya. Ini tadi flexibility sudah, efisiensi, efektivitas sampai sama. Aktivitas, pengaksesan universal atau universal accessibility. Desain itu harus memperhatikan keberagaman pengguna, ya, universal, jadi secara luas, itu umum, gitu ya, keberagaman, gitu kan. Nah, bahwa memastikan bahwa antarmuka ini dapat diakses oleh semua orang, seperti gitu. Semua orang bisa mengakses. Ya, contohnya kan sekarang orang kalau ini kita mau belanja online kan, semua orang kan pasti bisa menggunakannya kan, gitu ya. Mau di Lazada atau mau di Shopee misalkan. Nah itu, lalu yang ketiga ada model-model desainnya, model siklus hidup, namanya life cycle model. Ini juga model siklus hidup itu ada model waterfall modelnya, bisa juga yang model spiral. Waterfall modelnya air terjun. Ya. Nanti kalau teman-teman membuat aplikasi, nanti ada perancangan itu menggunakan waterfall. Nah, untuk tahapannya apa gitu nanti ya. Mulai dari analisis, desain, misalkan rancangan, lalu sampai implementasi, misalkan seperti itu. Lalu maintenance, nanti ada tahapan-tahapannya itu. Mau spiral seperti apa kan gitu. Lalu juga ada model continue, ada prototype, model prototype. Ya, ada juga model incremental. Incremental itu mengembangkan sistem bertahap yang menambahkan fungsionalitas baru pada setiap iterasi. Juga ada model kegiatan, model kognitif, ada model fisik. Model kognitif itu fokus pada pemahaman, ya, pemodelan proses kognitifnya. Kalau model fisiknya ya menggambarkan interaksi fisiknya. Ya, ada pemahamannya, lalu model fisik ya ada menggambarkan interaksi fisiknya. Seperti penggunaan mouse, keyboard, gitu kan, ya, seperti itu. Kalau kognitif itu di tingkat pemahamannya. Ya, bagaimana sih pengguna ini secara berpikir, memahami, menyelesaikan tugas, gitu. Lalu juga ada model layanan, service model, model pengalaman pengguna atau user experience model. Pengguna itu ya dilihat dari aspek emosionalnya, keefektifannya, karena udah punya pengalaman kan, jadi dia udah terbiasa kan, seperti itu. Tingkat kepuasannya, kegembiraannya, mungkin juga layanan frustasiannya, kurang kepuasannya, seperti itu. Ada juga model layanan interaktif. Nah, lalu ada model konteks pengguna, memahami, menggambarkan konteks-konteksnya secara langsung, alur-alurnya apa itu. Ya. Yang 54 tuh ada metode pengumpulan datanya seperti apa? Metodenya ini, nah teman-teman nanti kalau ingin buat aplikasi itu kan harus diuji, harus ada tekniknya gitu. Teknik atau metode pengumpulan itu seperti apa sih datanya apa didapatkan? Wawancara, diwawancara, orangnya diwawancara dulu sampai direkam. Ya, bisa melibatkan percakapan langsung, secara individu diwawancara, bisa juga per kelompok, ya pakainya FGD, ya, fokus ke grup diskusi. Setelah diwawancara, observasi langsung, datang dulu ke bagian apa gitu ya, bisa gitu kan. Setelah itu baru terjun ke lapangannya. Oh, bagian gudang gimana? Jadi observasi bagian gudang.
di bagian gudang tuh ditanya, kalau di gudang ngerjainnya apa aja, barang-barang nyusunnya seperti apa kan. Lalu ada kuesioner, memberikan kuis sambil membawa kuesioner, tolong diisi sambil diwawancara tuh. Apa aja, kayak gitu ya. Terus pengukuran kinerja. Nah, kalau pengukuran ini nanti bisa langsung ketika kita sudah mendapat respon, reaksi ya. Seberapa cepat sih Punang merespon satu tindakan dalam sistem kan itu. Maksudnya eh, tingkat akurasinya, efisiensinya gitu pengukuran. Pengujian pengguna user testing. Pengujian penggunanya berorientasi ke tugas, melibatkan pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu. Pengujian. Jadi uji bahwa oh sistem yang kita buat ini sudah bagus, sudah baik. Ya, ada hasilnya dari wawancara itu ada nilainya kan gitu. Kalau nilainya misalnya di atas ya contoh 80 berarti oh baik gitu kan. Setelah diuji, dianalisa, oh nilainya 90 lebih ya mungkin memuaskan gitu. Ada juga analisis log. Ya. Analisis log ini mengumpulkan, menganalisa data log interaksi pengguna. Ya misalnya ada apa istilah jalur-jalur navigasinya apanya gitu. Masalahnya ya sambil dianalisa gitu. Prototyping kan uji coba. Ya diuji coba ya nantinya. Lalu ada pemetaan perjalanan pengguna di mapping. Ya. Yang kelima ini teknik-teknik evaluasi desain. Tekniknya seperti apa? Pengujian pengguna, user testing, ada pengujian pengguna berorientasi tugas, tadi juga udah yang ini. Pengujian pengguna bereksploratif, ya bisa memberikan kebebasan ke pengguna untuk menjelajahi, dieksplorasi gitu ya, supaya nanti lebih dewasa gitu. Tanpa panduan dalam menemukan masalah. Lalu ada pemeriksaan heuristik, heuristik evaluasi. Heuristik itu pemeriksaan heuristik pakar. Pakar itu expert, ahlinya gitu ya. Pakar desain atau evaluasi mengaplikasikan seperangkat prinsip desain, yaitu heuristik gitu. Untuk menilai antarmuka dan mengidentifikasi masalah yang potensial. Ya. Itu penilaian oleh seorang pakar. Ada juga yang analisis log analisis. Log analisis itu ada analisis log interaksi pengguna. Lalu juga ada pemetaan perjalanan pengguna. Ini juga tadi sudah di atas. Kuesioner, pengukuran kinerja tadi udah ini waktu reaksi, akurasi cepat, sama tekniknya sih. Pengujiannya. Ada analisis pemusatan pengguna. Dan uji, ada uji AB testing gitu. Uji AB testing ini membandingkan antara yang A dan B pakai versi-versinya gitu. Dan keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi desain. Apa aja faktornya? Kebutuhan pengguna. Apa sih yang dibutuhkan? Ya, pemahaman pengguna, ada tugas pengguna, kebutuhan. Ada konteks penggunaan. Bisa lingkungan fisik penggunaannya, bisa juga lingkungan sosial penggunaannya. Ada teknologi, ada kemampuan teknologinya, termasuk perangkat keras dan sebagainya, perangkat lunak. Ada inovasi teknologi, ya keberadaan teknologi barunya seperti apa, gitu kebaruan. Lalu juga ada aspek psikologis pengguna, pengalaman pengguna, ada juga kemampuan kognitif. Kognitif itu keterampilan, ya. Ada juga prinsip-prinsip desainnya, ada konsistensi, umpan balik, tadi juga ini sudah, yang ini di atas. Faktor budaya dan sosial.
culture and social factor, perbedaan budaya, ada inklusivitas, memastikan bukan dapat diakses dari berbagai kelompok budaya, inklusivitas. Ada juga peraturan dan kebijakan, ya kepatuhan hukumnya, agreement-nya, perjanjiannya, kerjasamanya, seperti itu ya. Tren desainnya, tren industri mengikuti atau perkembangan merespon tren sedang saat ini. Lalu juga ada pengembangan teknologinya, ada ergonomi dan aksesibilitas. Ergonomi itu menyesuaikan desain dengan kebutuhan fisik pengguna. Minggu kemarin sudah saya jelaskan tentang ergonomi ini. Penggunaan aplikasi seperti apa, tombol-tombolnya seperti apa, menghafal letak-letaknya apa kan gitu. Ukuran layarnya apa. Nah, lalu tantangannya dalam desain apa? Tantangannya keanekaragaman pengguna. Perbedaan pengalaman, ya itu. Karena orang itu kan beragam pengalamannya. Lalu perangkat dan platformnya yang beragam juga. Mungkin perangkat ya platformnya pun bisa aja Windows-nya beda, berbasis apa, bakalan berbasis web, berbasis apa kan gitu. Kemajuan teknologinya, kalau di kantor itu peralatan teknologinya, model-modelnya terbaruan, bisa juga tentang teknologinya, tentang penggunaan ya itu sumber daya yang dipakainya itu. Apakah model-model terbaru? Gitu. Konteks penggunaannya berubah-ubah. Ya mungkin saya mobilitas pengguna. Ada inklusivitas dan aksesibilitas. Aksesibilitas itu untuk semua, itu bisa menjamin bahwa antarmuka ini dapat diakses oleh semua orang, termasuk keterlibatan fisik, sensorik atau kognitif gitu kan ya. Lalu keamanan dan privasi, ya keamanannya nanti saya privasi online-nya, ya, itu kan kekhawatiran yang meningkatkan privasinya kan seperti itu. Ada tantangan etika, nah ya, pertimbangan etika. Desainer perlu mempertimbangkan implikasi etika dari desainan mereka. Tetap etik harus ada kan itu ya. Etik enggak, nah, tetap kita harus punya etika juga. Perubahan dan evolusi sistem. Lalu ada interaksi dengan dunia nyata. Maksudnya dengan dunia nyata itu antarmuka ini harus dapat mengakomodasi interaksi dengan dunia fisik seperti perangkat IoT, Internet of Things, ya, teknologi terkait dengan dunia nyata itu, atau dengan satelit, dengan apa gitu kayak. Lalu ada tekanan waktu dan anggaran, ada keterbatasan sumber daya, karena anggarannya minimalis dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada contoh-contoh desain interaksi manusianya. Contohnya, ada banyak contoh desain interaksi manusia dan komputer yang sukses, yang sangat menonjol ini. Contohnya ini yang dibangun oleh Apple, iPhone gitu ya. iPhone kan membawa revolusi dan desain smartphone. Google Search misalnya, mesin pencari Google menonjol karena desainnya yang sederhana ya gitu ya. Ada Tesla, electric car. Nah, Tesla berhasil merancang antarmuka kendaraan yang intuitif dan canggih gitu ya. Nah, nanti di Jakarta nanti ada nih sebentar lagi mungkin diterapkan dulu di Tesla gitu ya. Kalau Anda ingin di Jakarta, ingin dari JIS misalkan ke GBK supaya cepat, bagaimana kan macetnya naik Tesla kayak gitu ya, mobil terbang kayak gitu ya kan. Kayak mobil kalau macet apa ya banjir ya. Hah? Ya nanti Anies menang nanti. Tesla
perubahan. Anies menang perubahan, nanti ada Tesla. Perubahan, harus berubah. Ya gitu ya. Terus nanti ada juga kan Gojek itu pakainya helikopter gitu. Nanti mau diterapkan juga ada. Kalau helikopter itu di antara berhenti itu di antara gedung-gedung tinggi, antara hotel-hotel gitu, berarti. Dari hotel ini ingin kemana? Lebih canggih lagi kan, misalkan supaya lebih cepat ya ke Bandung pakai itu. Mungkin kalau kayak Tesla itu kan antara kota aja, ibu kota kan sekitar segitu Jakarta. Yang pakai helikopter bisa Bandung Jakarta, pakai antar hotel itu di tingkat-tingkat tinggi situ. Kayak di luar negeri kan udah banyak yang begitu ya. Nanti di kita diterapkan. Kalau itu tuh. Iya. Hah? Tinggal jadi, Bang. Anggarannya gede, nggak karuan, korupsi banget. Tidak ada keadilan. Nah, supaya ada keadilan nanti. Nah, Spotify itu ya. Ini aplikasi musik streaming yang Airbnb ya, menyajikan terbuka intuitif menarik bagi pengguna yang mencari tempat penginapan gitu ya. Google Map ya kan, Zoom video conference, Microsoft Xbox, Fitbit mobile aplikasi, ada Duolingo gitu. Di antaranya itulah ya. Tesla itu ya sama, itu yang aplikasi itu X ya, ini kan punya itu kan sama gitu ya. Si Elon Musk, yang punyanya kan Elon Musk itu. Ini teman saya Elon Musk tuh. Elon saya kenal saya Elon Musk tuh, kalau ke Jakarta ya kan saya datang dihubungin, suruh majukan STEMIC nya nanti sih kerjasama, nanti ada jurusan membuat mobil itu pakai pakai remote kan dari sini tuh. Iya. Nah, udah nih materi ini selesai saya kira semua. Ya, ya itulah teman-teman semua untuk hari ini, hampir jam 3 ya. Ya kalau ada yang online juga, jadi kasihan barangkali aksesnya ya, terganggu ya, atau juga ya karena juga kadang-kadang di sini juga suka sering terpental atau koneksinya kurang bagus. Mungkin gitu saya kira teman-teman. Absen dulu yang ada di rumah maupun di kelas, silakan absen. Ya. Nah, iya ini kan ada banyak yang tadi itu ya. Mau ada yang apa PKM, yang artikel ilmiah, kewirausahaan, apa banyak nanti. Mau yang mana ya silakan ini dibicarakan sama kelompoknya gitu ya. Nanti pilih kan ada 10-an tuh, ya kan, ada inovasi, ya kan, ada banyak. Hah? Iya dari Kemendikbud nanti. Kalau gimana? Ya, oh, ya enggak, udah kalau gagal ya enggak dikembaliin lagi, udah kan udah dipakai kan uangnya itu. Jadi kalau usahanya gagal, biasanya sih suka ada bisa 2 tahun biasanya. Tahun ini dapat lagi nih, bikin, contohnya kamu bikin produknya dulu, usahanya ada. Di tahun keduanya tuh ngajuin lagi, dapat lagi untuk ngurus izin-izinnya nanti biasa gitu. Kalau maju tuh izin ke usaha, karena sudah punya izin, kan belum punya, nanti bisa diajuin lagi itu keduanya tuh uangnya dipakai perizinan ke POM itu tuh. Iya nanti pengurus ke situ. Kalau makanan kan harus ke POM, harus lapor izin usahanya ke RW
ke kelurahan atau ke Pemda kan harus ada gitu kan. Atau mau halalnya ada kan dari situ uangnya gitu. Iya nantinya tuh yang tahap kedua itu biasa gitu. Bisa. Kalau syukur-syukur maju. Ada juga biasanya. Kalau yang ini kan biasanya anak-anak ya wirausaha juga kemarin ada. Jadi yang pengembangan itu maksudnya dari yang kemarin udah punya usaha yang dikembangin tuh bisa. Ada. Nah kemarin juga ada kan yang dapat ngajuin lagi dia dapat lagi dikembangin usaha itu. Mungkin alatnya nggak punya ini beliin alat apanya tepat. Kayak sepatu dia belum punya rak-raknya dia beli dari situ gitu. Ada dikembang atau dia punya misal satu gerobak punya makan minum ingin nambah itu ya, beli lagi gerobak satu bisa begitu gitu pengembangan ya pengembangan usaha yang tadinya kamu produksinya minuman hanya laku sebulan itu 500 cup misalkan ada ingin pengembangan gitu kan beli alatnya lagi supaya 2 biar tingkat ininya lebih banyak gitu. Bisa ya gitu syukur, syukur. Ya rencananya ini kan rencana pengajuan tuh di sini Mei ini kalau nggak salah Mei sampai Agustus tuh. Jadi Mei itu nanti diajukan ya biasa nunggu pengumuman kan mungkin ada bisa 2 minggu bisa 3 minggu itu keterima ya weh kamu nanti kalau keterima udah ini dapat tuh merencanakan itu. Walaupun uangnya belum ini biasanya kadang mahasiswa kayak gitu. Karena suka pakai yang sendiri dulu itu kan udah cair kan nanti ada penggantian gitu. Syukur maju. Kalau itu ya udah kan udah dipakai uangnya mau maju ya terserah kamu nantinya. Kalau kamu bisa menjalankan usaha itu ya bisa terus kan. Kalau enggak ya udah kan. Nah bisa itu yang punya wirausaha tuh gitu. Kalau yang sudah ada diajuin nanti. Rencananya apa kamu? Oh ya wis bisa nanti bikin kira-kira judulnya apa gitu yang unik antik gitu gitu ya kan contohnya orang sepatu kaki expert gitu kan kalau ini kira-kira apa gitu ya muslim apa gitu ya muslim cantik apa tahu gitu jadi ya pakaian apa gitu iya nah gitu passion apa itu ya oke beginilah kira-kira ya orang itu bisa bisanya passion boleh bisa nanti ya nanti saya akan disosialisasikan lagi nanti secara resminya tuh ya oke mungkin sudah cukup ya teman-teman oke mudah-mudahan dipahami semua sebelumnya dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan udah ya tadi kan Hah? Udah belum? Yang di sini belum kak? Yang jam 1. Oh ya ini jam 1. Oke, saya kira cukup teman-teman yang di rumah atau di kelas lain. Nanti kita untuk yang PKM nanti akan disosialisasikan lagi ya. Tanya jawabnya nanti setelah ada sosialisasi secara resminya. Oke, gitu saja. Saya kira cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya?